Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Makfira dengan NIM 2308501427 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang HTML dasar dan hard question dari indeks HTML tentang cyber security. Nah, di mana ada .html di mana memberitahu browser bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5. Kemudian ada yang namanya HTML itu sendiri. HTML ini adalah HTML yang memulai dokumen adalah HTML utama untuk memulai suatu dokumen HTML. Terus ada pada bagian head. Head juga ini adalah berisi metadata dan metadata, link, style sheet, script, dan konfigurasi. Setelah heart, ada juga yang namanya meta source sheet UTF-8, di mana ini mengatur coding menjadi UTF-8 agar teks apabila di-run bisa menampilkan emoji, simbol, huruf internasional atau tampilan yang benar. Kemudian masuk pada responsive scaling untuk mobile, di mana ada meta name, pivot, config with device with inline sales 1. Nah, di mana kode ini digunakan agar menampilkan dashboard menyesuaikan ukuran layar smartphone atau tablet atau laptop. Masuk pada judul halaman. Judul halaman itu sendiri adalah Elite CTI atau Cyber Defense Dashboard. Nah, ini adalah judul yang muncul pada browser apabila di-run atau dijalankan. Kemudian masuk pada import boards CSS. Nah, di mana ada link ini untuk mengambil framework Bootstrap via CDN untuk styling UI yang rapi. Nah, setelah itu juga ada script CRC. Ini adalah memuai library atau chart.js untuk membuat grafik seperti severity, vendor, trend, dan lain-lain. Kemudian custom CSS atau overriding. Nah, ada di sini style, di mana fungsi style ini untuk membuat layar putih semi transparan yang muncul di atas tabel saat loading. Kemudian di bawah style ini ada display flex. Display flex ini adalah menempatkan spinner tepat yang berada di tengah. Nah, di bawah display flex ada indeks 10 yang memastikan bahwa overlay-nya menutupi tabel. Kemudian ada penutup pada bagian head.
penutupnya ini karena kita telah membuat suatu tabel yang pertama. Kemudian masuk pada bagian HTML body dan struktur dashboard. Baiklah, kita lanjut pada body class. Body class itu adalah warna background atau latar belakang pada suatu web atau cyber security itu sendiri, ya. Nah, kemudian ada kontainer utama. Kontainer utama itu ada pada div class container py atau my py 4. Nah, kontainer itu adalah kontainer itu adalah margin kiri kanan otomatis agar tampilan pada cyber security ini menjadi tampilan yang rapi. Kemudian apa itu py 4? Py 4 itu memberi margin vertikal atas dan bawah. Kemudian masuk pada H1 kelas MB3CT atau Cyber Defense Dashboard. Ini adalah judul pada dashboard itu sendiri. Pada teks adalah teks rata kanan, kemudian MB4, MB3. MB3 itu adalah margin bawah dan berisi nama dashboard yaitu Cyber Defense Dashboard. Terus masuk pada pembuatan baris round pada 3 kolom card awal, yaitu div cards MB4, yaitu untuk memulai graph dashboard pada baris pertama. Baik, kita masuk pada fungsi IRS simulation. Nah, di mana terdapat arraying fungsional run IRS simulation. Nah, di mana berfungsi untuk membuat atau mensimulasikan incident response system atau IRS. Nah, IRS adalah Incident Response System. Nah, di mana Incident Response System ini akan menampilkan yang mana yang namanya tampilan status bahwa simulasi sedang berjalan. Ada IRS body table body, yaitu untuk menjalankan simulasi atau merespons secara otomatis. Jika ingin diganti, maka isi tabel akan berpesan loading. Nah, setelah itu ada mengirim request ke backend. Nah, itu ada ini cons res y10 atau first IRS simulation atau cons log yang berisi white res JLCON. Nah, di mana itu adalah memanggil endpoint atau IRS simulate, dan backend mengembalikan daftar log simulasi ke IRS atau incident response system. Kemudian apabila tidak ada CVE atau if logs ini, maka jika database kosong, maka tampilan pesan harus CVE terlebih dahulu. Nah, setelah itu ada update table logs IRS atau incident response system, di mana ini kan menampilkan daftar log atau blog audit dan lain-lain, di mana dengan berisi
warna baris yang berbeda. Seperti table dark itu bisa berwarna merah, table warning itu bisa berwarna kuning. Nah, untuk pengupdatean atau mengambil data ringkasan itu membutuhkan yang namanya white update summary untuk mengambil data ringkas di beberapa blok audit dan alter. Nah, apabila menangkap error, maka itu bisa menampilkan ini IRS stempel body HTML yang berisi gagal menjalankan simulasi IRL dan melihat kondisi daripada server itu sendiri apabila menampilkan pesan itu gagal. Lanjut pada fungsi chart dan load utama dari minggu lalu, atau siapkan perhitungan awal, di mana di dalam sini itu menampilkan kontainer untuk menampung jumlah per tingkat severity. Data for is ini adalah menghitung beberapa banyak CVE dalam setiap kategori. Nah, jika chart sudah pernah dibuat atau diupdate, maka kita bisa membuat chart baru dengan menggunakan variabel data if. Nah, if severity chart, supaya dashboard tidak bikin chart baru setiap kali filternya berubah. Nah, di sini berisi content series white fix, di mana ini meminta backend mengelompokkan CVE berdasarkan vendor atau produk. Nah, mengambil label dan jumlahnya itu bisa melalui chart, table, dan chart count. Warna randomnya kita bisa membuat dalam bentuk count dynamic color maps, atau bisa kita mengubah warna-warna sesuai yang kita inginkan. Dan setiap bar punya warna yang berbeda. Ini adalah menampilkan chart garis jumlah CVE per bulannya. Ini digunakan untuk mengambil data itu pada first trend dari server, data pada series white fish atau Chris friend. Untuk membuat line chart, kita bisa masuk pada type line. Nah, itu untuk membuat line chart. Nah, untuk mengambil data CVE dari API NDF itu kita masuk pada status loading atau status, atau mengambil data dari MVD atau API status body. Nah, setelah kita mengirim file body pada feed status, kita bisa menampilkan hasilnya melalui if data status oke. Nah, itu akan ditemukan seperti ini selesai apabila selesai diupdate. Ada menampilkan overlay loading atau
AS ini loading shift atau loading overlay, class remove atau dedone. Untuk ambil filter atau seperti severity vendor atau produsen atau keyboard, kita bisa masuk pada conseverity. Conseverity itu bisa kita bisa mengambil semua filter dikirim ke server. Nah, setelah itu ada fetch data dari back. Nah, itu trace whitefish atau paramount to string untuk mengambil data. Nah, untuk mengupdate jumlah, kita masuk di CV status untuk menampilkan atau berapa total CVE yang sudah difilterkan. Nah, ini semua itu adalah semua chart otomatis bisa berubah saat filter itu berubah. CVE table body. Di sini itu berisi render tabel CVE. Nah, head loading overlay-nya ada di loading overlay let's add and done. Ini adalah head loading overlay. Nah, tombol hapus, masuk pada tombol hapus database. Ini untuk menghapus seluruh database CVE secara lokal. Dokumen get element body atau severity, kemudian ada dokumen get element body ID vendor, kemudian dokumen get element by ID produk, dan terakhir dokumen get element body key. Nah, itu adalah penjelasan singkat dari Cyber Threat Intelligence, yaitu proses pengumpulan, menganalisis, dan mengolah informasi tentang ancaman cyber seperti malware, serangan hacker, kerentanan atau CVE, dan pola serangan untuk membantu organisasi melakukan pencegahan dan respon lebih efektif. Nah, apabila saya meng-run, setelah di-run, kita masuk pada Cyber Defense Dashboard. Nah, saya akan memasukkan result per pack-nya itu misalnya 60 dan back-nya itu 60, dan device CVE akan menampilkan data-data yang telah ditemukan, yaitu dan distribusi severity-nya. Yang sering diserang itu ada medium, dan top 10 vendornya di GiveWeb, kemudian top 10 produk di GiveWeb. Kerentanan bulannya di 10 bulan terakhir itu jumlah CVE ditemukan sebanyak 12 bulan terakhir. Mungkin itu saja dari saya mengenai Cyber Defense Dashboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.